Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 33. Di awal video ini, tentu saja perkataan Yumyong langsung menyenggol harga diri pendekar Jaun. Akan tetapi, belum sempat pendekar Jaun mengkonfrontasinya. Pak Changxin yang menjadi wasitnya langsung berkata, "Baiklah, duel akan dimulai. Apa kalian sudah siap? Kalau begitu, duel antara Master Jaun dari sekte Shaolin dan Tang Yumyong, tuan muda keluarga Tang, juga dikenal sebagai Venomous Sword Dragon, untuk merebutkan posisi sebagai pemimpin aliansi Regu Seven dimulai." Tepat setelah Pak Changxin mengatakan itu, Master Jaun yang merasa tertantang pun langsung menggunakan tekniknya, True Indestructible Vajra Body, sembari berkata, "Kecelakaan katamu. Padahal, aku sudah mengakui perkembangan kehebatanmu yang masih muda itu. Sepertinya, kesombonganmu itu tak bisa ditahan." Tentu saja, hal itu membuat para pendekar yang melihatnya langsung berkomentar. Teknik itu adalah simbol dari seni bela diri sekte Shaolin. Tapi, bukan Indestructible Vajra Body yang biasa. Itu adalah teknik yang dari pendiri pertama sekte Shaolin yang tak terkalahkan. Lalu, saat perhatian semua orang tertuju kepadanya, Master Jaun menuturkan, "Apa kau pikir biksu ini akan kalah dari racunmu? Bahkan dengan julukan Venomous Sword Dragon, menembus teknik True Indestructible Vajra Body ini saja sudah mustahil. Ini hanya pernyataan singkat agar kau menyerahkan posisi pemimpin aliansi." Melihatnya yang sudah serius dari awal, Yumyong pun mengeluarkan senjata barunya, meski ia tak menyangka jika ia akan mengujinya senjatanya secepat ini. Beberapa bulan sebelumnya, di saat Yumyong tengah berdiskusi mengenai pendirian pusat aliansi di Gunung Chongsong, tiba-tiba saja Kurdi yang bernama asli Mak Inchol, yang telah menjadi pandai besi keluarganya, datang dengan membawa sebuah peti sembari menuturkan, "Tuan muda, saya minta maaf karena semenjak pembicaraan Anda. Tetapi saya tak bisa menunggu lagi. Saya ingin menunjukkan ini pada Anda." Dengan begitu, Mak Inchol pun segera menunjukkan hasil kerja kerasnya, yang membuat Pak Changxin dan juga ayah Yori terkagum. Meski begitu, Yumyong yang penasaran dengan nama senjatanya bertanya, "Inchol, apa kau sudah menamai senjata ini?" Mak Inchol pun berkata, "Sudah tuan. Dengan kilauan putih dan aura dingin yang menyelimutinya, saya beri nama White Snow Dragon Fang." Kita kembali ke masa sekarang, di mana para pendekar di sana bertanya-tanya heran, apa tuan muda keluarga Tang beneran mau menghadapi True Indestructible Vajra Body hanya dengan sebuah belati. Bahkan Master Jaun yang sempat merasa terhina pun langsung menerjang Yumyong sembari berteriak, "Hal itu sudah tidak bisa disebut sebagai keberanian. Tapi itu cuma sifat sombong keras kepalamu saja. Baiklah, sepertinya tak ada cara lain untuk mengajarimu selain dengan pengalaman." Alih-alih menghindarinya, Yumyong yang penasaran dengan teknik Will Shaolin pun malah menghadapi serangannya secara langsung, di mana gelombang serangannya sampai menyebar jauh keluar arena. Namun, saat para pendekar di sana merasa jika teknik Master Jaun hampir tak bisa ditahan tanpa luka, bahkan untuk seseorang di Pyram sekalipun, mereka semua dikejutkan ketika melihat Yumyong yang nampak baik-baik saja, di mana ia menahan serangan Master Jaun hanya dengan belati miliknya. Lalu, di tengah mereka semua yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, Yumyong sendiri yang nampak begitu tenang berpikir, "Inikah energi internal yang terkenal di sekte Shaolin? Rasanya memang sedikit berbeda dengan yang lain, sedikit lebih kuat." Tapi, beberapa buku di Yayasan Keluarga Tang juga mengatakan hal ini. Untuk mengatasi seni bela diri dari sekte tertentu, harus mengetahui tentang dasarnya terlebih dahulu. Seni bela diri sekte Shaolin itu berdasar pada prinsip dari aliran energi yang tenang. Karena itu, dengan mengganggu aliran energinya yang tenang itu, maka tekniknya bisa diatasi. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong pun mengempaskan tinju Master Jaun, yang juga melucuti energi yang menyelimutinya. Ditambah lagi, di saat Master Jaun kebingungan kenapa energi yang menyelimuti tangannya bisa terlepas, Yumyong langsung saja menyerangnya bertubi-tubi.
yang membuat Master Jawan sama sekali tak bisa berkutik karena energi yang menyelimuti tubuhnya juga terkikis habis oleh serangan-serangan Yumyong. Lalu saat semua orang terkejut dengan apa yang dilihatnya, bagaimana mungkin energi dari True Instinctable Perjra Body bisa dilawan dengan mudah hanya dengan berlatih? Ada seorang pendekar lain yang terkejut bukan karena hal itu, di mana ia terkejut karena mengenali teknik pedang yang Yumyong gunakan. Bahkan meski Master Jawan mengakui kekalahannya, perhatian pendekar tersebut yang tertuju pada Yumyong, di mana ia berpikir, itu bagaimana mungkin? Teknik pedang itu, aku sangat yakin sekali. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa Tuan Budak Luar Gatang bisa menggunakan teknik dari Sword Demon? Jam demi jam pun berlalu setelah Yumyong diakui sebagai pemimpin aliansi Circus Heaven. Malam itu, di bawah sinar sang rembulan yang bersinar sepenuhnya, Yumyong yang tengah menikmati suasananya pun di balkon pavilion aliansinya dikejutkan dengan kedatangan Pak Changxin yang berkata, "Lord Ketua, Anda sedang apa?" Yumyong yang tersipu malu pun dan menutupi wajahnya berkata, Aku masih belum terbiasa dengan dipanggil ketua karena biasanya tuan muda." Pak Changxin yang merasa aneh pun membalas, "Bukankah Anda sendiri yang membuktikannya di hadapan ribuan selimut beladiri tadi? Mulai sekarang, Anda akan sering dipanggil ketua atau pemimpin. Jadi, Anda harus terbiasa dengan itu. Oh ya, ada seorang dari klan Moyong yang katanya ingin bertemu dengan Anda. Apa mungkin dia kenalan Anda?" Yumyong tak mengenalinya pun menimpali. "Hah? Klan Moyong? Bukannya mereka itu termasuk sekte yang diincar oleh Panas Belian Demon? Aku tak ingat kalau ada hubungan dengan mereka." Sembari mengingat apa yang dikatakan oleh orang itu sebelumnya, Pak Changxin melanjutkan, Tapi dia sangat memaksa dan katanya ini sangat penting." Lalu dia mengatakan pesan ini, Sword Demon, teknik Dragon Strength, dan Explosive Force. Tentu saja kalimat terakhirnya membuat Yumyong terkejut. Hingga seketika itu juga ia menemui pendekar di ruangannya. "Jadi, kalau yang ingin bertemu denganku?" Pendekar itu pun dengan hormat berkata, "Salam. Benar, nama saya Moyong Hui dari klan Moyong. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Jadi saya datang kemari untuk menemui Anda. Teknik pedang yang Anda gunakan saat tanding sparring sebelumnya. Teknik itu menyerupai seni bela diri Black Sword Demon, atau yang dikenal sebagai pedang terkuat 200 tahun yang lalu. Bagaimana seorang pemimpin keluarga Tang bisa memiliki teknik itu?" Yumyong juga penasaran dengannya membalas, "Kenapa kau bisa tahu tentang itu? Bagaimana kau bisa tahu tentang teknik Sword Demon? Apa mungkin kau pelajari teknik Destructive Force dengan tubuh yang rapuh seperti itu?" Tentu saja, apa yang dikatakan Yumyong membuat Moyong Hui terkejut, di mana ia tak menyangka Yumyong bisa langsung mengetahui teknik apa yang ia pelajari. Meskipun begitu, hal itu membuatnya semakin yakin jika Yumyong memang ada hubungannya dengan Sword Demon. Dengan begitu, Moyong Hui pun menjelaskan, sang Sword Demon itu dulunya adalah anggota klan Moyong. Dia dilahirkan sebagai anak tidak sah kepala klan dan menerima penghinaan dari keluarga. Tapi dengan bakat luar biasa dirinya, dia sampai menguasai semua teknik pedang dari seluruh klan sebelum dia mencapai usia dewasa. Kemudian terjadi perpecahan di dalam keluarga tentang siapa yang akan menjadi penerus pemimpin klan. Pada situasi seperti itu, tanpa adanya kehangatan di dalam keluarga, dia langsung meninggalkan klan atas kemauannya sendiri. Lalu sekitar 10 tahun setelahnya, dia mulai dikenal dengan julukan Sword Demon. Beberapa tetua berusaha meyakinkannya agar dia mau kembali ke dalam klan. Akan tetapi, dia hanya berucap jika pedangnya masih belum sempurna. Hanya kata-kata itu yang dia tinggalkan sebelum menghilang beberapa puluh tahun. Meski begitu, pihak klan tetap melanjutkan untuk mencari Sword Demon, dan akhirnya mereka menemukannya. Mereka menemukan sebuah batu nisan yang tertulis nama Sword Demon di atasnya. Dari tulisan yang terukir pada batu nisan itu, kami klan Moyong, termasuk pula diriku, mulai mempelajari Destructive Force. Mendengar semua hal itu, Yumyong terkejut karena baru mengetahuinya pun berkata, "Tanpa teknik Dragon Strength, mencobanya saja bisa menyebabkan kematian, bahkan sebelum bisa menguasainya. Apa kau mempelajarinya tanpa tahu resikonya?"
Dengan tubuhnya yang gemetaran, Mo Yonghui melanjutkan. Semakin keras tubuh dilatih, maka semakin cepat juga proses mencapai kekuatan. Jadi, saya tidak bisa menyerah begitu saja. Selain itu, saya juga yakin kalau Sword Demon juga meninggalkan sesuatu untuk mengimbangi ini. Tapi, sebelum kami menemukannya, Weapons Brilliant Demon sudah menyerang kami duluan. Dia tidak menyentuh sedikit pun harta kekayaan klan ataupun menghabisi parak anggota keluarga lain. Dia terlihat sedang mencari sesuatu hingga dia menemukan seni bela diri milik Sword Demon dan mengambilnya. Di saat yang sama, di kediaman klan Namgung, terlihat sang Lord Weapons Brilliant Demon Yeon Jung-hyuk yang tengah menentang kepala keluarga Namgung yang berjuluk Sword King, Namgung Jangchon. Sudah lama ya? Apa sudah lebih dari 10 tahun? Dari semua tempat yang aku serang, hanya Namgung saja yang gagal aku serang. Tetapi hari ini takkan sama. Sebaiknya kau bersiap, sang Sword King Namgung Jangchon. Master Jangchon yang begitu berwibawa pun bertanya, kekalahan saat itu pasti membuatmu pusing kan? Kalau tidak salah, saat itu kau menggunakan teknik tinjuan. Kenapa sekarang kau membawa pedang? Yeon Jung-hyuk pun menatapnya berkata, berkatmu, aku jadi sadar betapa dalamnya mau pedang itu. Selain itu, aku juga dapat beberapa seni bela diri pedang yang cukup bagus. Master Jangchon yang meremehkannya pun mendekat menimpali. Hah, terserah siapa katamu. Kau mau menantang seorang yang dipanggil Sword King? Apa kau pikir sudah cukup kuat untuk melawanku? Yeon Jung-hyuk yang begitu percaya diri menuturkan, seorang seperti Sword King memang melawan yang sempurna untuk ini. Sword King melawan Sword Demon. Mari kita lihat teknik siapa yang lebih hebat. Dengan begitu, setelah mereka mengeluarkan energinya masing-masing, pertarungan antara sang Sword King Master Namgung Jangchon melawan sang Lord Weapons Brilliant Demon yang menggunakan teknik Sword Demon pun dimulai. Kita kembali pada Yumyong yang tengah memutar kotaknya setelah mendengar penjelasan dari Mo Yonghui. Weapons Brilliant Demon, dia mencuri teknik bela diri milik Sword Demon. Kira-kira apa alasannya? Apa dia ingin menguasainya? Kalau dia adalah tuan muda dari kutu Heavenly Demon, berarti setidaknya dia sudah punya Heavenly Divine Art. Kenapa sampai mengembangkan teknik sendiri untuk menguasai teknik milik Sword Demon? Namun, di saat Yumyong berpikir seperti itu, Mo Yonghui yang belum mendapatkan jawabannya bertanya, maaf tuan, tapi saya ingin tanya lagi, hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan Sword Demon? Yumyong yang berniat menyembunyikan beberapa kebenarannya pun menuturkan, itu, aku pernah bertemu langsung dengannya. Itu jadi begitu saja saat aku masih kecil dan juga sering dibully oleh teman. Sebuah pedang tiba-tiba saja muncul di depanku seperti sebuah ilusi. Dan begitulah, aku menjadi terhubung dengannya. Aku rasa itu adalah sesuatu bentuk seni bela diri yang Sword Demon tinggalkan. Lalu dari pedang itu, aku mengalami ilusi dan mewarisi teknik bela diri Sword Demon. Mendengar hal itu, Mo Yonghui yang merasa ragu pun bertanya, tetapi bukankah Anda bilang tadi jika tanpa teknik Dragon Strength maka tak akan bisa menguasainya? Apa mungkin Anda terlahir dengan tubuh Dragon Strength? Dengan wajah seriusnya, Yumyong menjelaskan, tidak, aku tidak terlahir dengan tubuh seperti itu. Aku menggenggam pedang itu menggunakan teknik bela diri internal keluarga Tang. Jadi, awalnya juga tidak sempurna. Tapi, saat aku berduel melawan pemimpin LC Black Death, aku mulai menyadari kalau teknik internal milik keluargaku biasa laras dengan sifat destructive force. Meski begitu, aku bisa melakukannya setelah mencapai tingkat Power Realm. Jadi, aku bisa menerapkannya. Itu bukan sesuatu yang akan aku rekomendasikan pada orang biasa. Intinya, kau bertemu denganku karena ingin mencari cara untuk mengatasi destructive force-nya kan? Saran dariku, mending kau buang saja pikiran tentang itu. Tentu saja, perkataan Yumyong membuat Mo Yonghui terdiam di sana, di mana ia jatuh dalam kebimbangan. Apakah ia harus membuang seni bela dirinya yang selama ini ia perjuangkan? Meskipun begitu, Yumyong sendiri yang mengingat kembali masa lalunya berpikir, kalau diingat lagi, aku bahkan tak terlalu tahu tentang Master saat kehidupanku dulu. Aku tak pernah menyangka akan mendengar masa lalu Master seperti ini. Dahulu, Masterku pernah mengatakan, kehidupannya sebelum memegang pedang tak ada artinya.
Itulah kenapa namanya hanya sederhana Sword Demon. Tetapi aku harus membangun identitasku sendiri. Oleh karena itu, ia memanggilku dengan sebutan Yo. Dia berikan nama padaku, tapi tak pernah mengatakan namanya sendiri. Bahkan sampai di hari kematiannya, dia tetap tidak mengatakan apapun tentang nama ataupun masa lalunya. Dengan pikiran seperti itu, Yum yang penasaran pun bertanya, "Hei, apa mungkin kau tahu nama asli Sword Demon?" Meski Mo Yong-hui merasa aneh, dirinya tetap menjawabnya. "Hah? Nama? Maksudnya? Ini memang agak sedikit aneh kalau disebut sebagai sebuah kebetulan. Tapi nama asli Sword Demon adalah Mo Yong Yum. Tentu saja, hal itu membuat Yum sendiri terkejut. Karena sungguh merupakan sebuah kebetulan yang luar biasa. Namanya di kehidupan saat ini sama seperti nama masternya dahulu. Hingga di saat Mo Yong-hui yang menyerah dengan tekniknya akan pergi dari sana, Yum segera menghentikannya dengan menuturkan, "Tidak, tunggu dulu. Bukankah ini berarti kita saudara atau saudara bela diri yang mewarisi teknik yang sama? Aku tak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Kau juga ingin mengatasi Destructive Force dan membalas dendam kepada para sembilan demon, kan? Tempat ini adalah aliansi Reckless Heaven dan dibuat untuk melenyapkan para demon. Kenapa tidak bergabung ke sini saja dan belajar pedang bersama aku?" Video ini pun diakhiri dengan saat Mo Yong-hui terkejut dengan apa yang didengarnya. Yum yang begitu serius pun dengan ajakannya menegaskan, "Bergabunglah ke aliansi Reckless Heaven. Aku akan membantumu untuk mencapai hasil yang kau mimpikan."